Mengalami eklamsia atau keracunan kehamilan, bahkan hingga koma, membuat dokter menyarankannya tak lagi menambah momongan karena beresiko kematian. Inilah vonis yang harus dihadapi Diah Rahmawati, yang tentu saja membuat psikisnya terganggu. Namun seiring waktu, upaya Diah hidup sehat dengan mengonsumsi sayur organik nyatanya mampu mematahkan vonis dokter. Saya meyakini bahwa sepertinya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali sakit karena usia tua gitu. Nah dari situlah saya berangkat untuk mulai searching ya, baca-baca nemulah yang namanya sayur organik. Coba di YouTube, kemudian mengembangkan di depan peta rumah saya waktu itu sekitar 2 kali 3 meter persegi. Saya buat pakai untuk nanam-nanam sayur organik, mulai dari bayam, kemudian sawi-sawian gitu ya. Dan hampir setiap hari, setiap pagi saya mengambil beberapa helai untuk saya bikin smoothies waktu itu. Nah, green smoothies inilah yang kemudian menjadi salah satu gaya makan saya yang baru waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata di tahun 2015-2016 kalau tidak salah, hamil lagi dan saya bisa lahiran di bidan dengan metode gentle birth gitu. Dan ini cukup sebuah kabar baik kalau menurut saya melihat respon dari ibu bidan, dari teman-teman dokter itu, kok bisa ya Mbak ya gitu. Sudah kena eklamsi, sudah sempat koma tapi bisa lahiran normal dengan gentle birth lagi gitu. Mengonsumsi sayur organik dengan olahan berupa smoothies atau minuman sehat setiap pagi memberinya harapan baru. Namanya pun kemudian populer di dunia kedokteran di Kota Malang. Tidak heran, banyak yang mengikuti langkahnya dan mendorongnya untuk fokus bercocok tanam sayur organik dan memasarkannya. Value yang saya bawa memang saat itu saya tidak yang pure untuk profit ya. Jadi saya lebih ke sharing hasil panen untuk kemudian bisa dirasakan juga oleh ibu-ibu gitu. Dari situlah semakin beragam kebutuhannya, mulai dari ibu-ibu yang biasanya hanya daily consumption kayak kangkung, sawi, bayam. Ternyata jadi ada salah satu konsumen juga waktu itu kepala sekolah dari sebuah sekolah ABK. Mbak, ini kalau anak-anak autis itu nggak bisa kalau makannya sayur-sayur seperti ini, harus ada varian lain yang memang mereka butuhkan untuk konsumsi harian. Dari situlah mulai menanam yang sayur-sayur yang belum pernah saya tanam seperti sawi putih, apalagi ya labu siam seperti itu. Jadi kami bertumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat. Berawal dari kebutuhan pribadi, serta dipicu mahalnya sayur organik di pasaran, Diah pun mengawali menanam sayur non-kimia tersebut di pekarangan rumahnya dengan luas tak seberapa, hingga memberanikan diri memulai usaha sayur organik pada tahun 2015. Dengan berbekal ilmu pertanian semasa kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Jadi sebenarnya organik itu adalah proses klaim. Jadi proses mulai dari input bahan baku produksi sampai proses distribusinya itu ada aturannya di SNI organik. Tetapi ada juga yang kemudian menzero chemicalkan sebuah produk bilang organik hanya dari hasil lab yang nol. Padahal bisa jadi budidayanya itu tetap menggunakan chemical, tapi kemudian dicuci dengan sesuatu yang akhirnya membuat nilai chemicalnya jadi nol. Ada juga seperti itu. Kita tetap bisa mengetahui bagaimana produk itu dihasilkan, asalkan petaninya terbuka dengan prosesnya. Dan ini yang sejak awal Abang Sayur Organik berdiri, kami cukup terbuka ya. Saya sampaikan juga, saya buat kelas pelatihannya juga agar konsumen tahu bagaimana sayur yang kami produksi itu dihasilkan ya. Jadi traceability itu kami sangat terbuka dengan hal itu. Ini hanya konsumen ya, untuk tahu bagaimana sebuah produk yang mereka makan itu dihasilkan. Kini, dia telah mengembangkan 25 jenis tanaman sayuran organik di 3 kebun utama seluas 2 hektar di kawasan Cemoro Kandang, Kota Malang. Ia pun menggandeng 19 petani tradisional dan warga di sekitar rumahnya untuk mengejar tingginya permintaan kota. Sementara untuk memenuhi permintaan kabupaten di luar Jawa Timur, ia membuka program P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bumi Malang Lestari.
Program ini diharapkan mampu memberi jawaban atas ketertinggalan pasar sayur organik yang permintaannya terus naik. Karena itulah tempatnya terbuka lebar untuk calon petani muda yang tertarik ingin belajar pertanian sayur organik. Saya mahasiswa magang di sini dari Universitas Brawijaya. Jauh berbeda sih kayaknya. Soalnya kalau di pengamatan kan angkatan 2019, ABG itu kan kalau di kampus itu masih setahun doang di kampus. Makanya di sini kan saya masih belajar. Apalagi sini kan pertanian organik ya. Nggak ada campuran sama sekali. Makanya itu saya benar-benar masih explore banyak, masih jauh. Makanya ya seru aja sih di sini. Dengan berlabel Abang Sayur Organik, dia memasarkan hasil panennya melalui media sosial. Dari kerja fokusnya pada sayur organik, dia sukses menjadi petani sayur dengan omset hingga 500 juta rupiah per bulan. Inilah yang membuat dirinya masuk 5 besar kelompok penumbuhan wirausaha muda pertanian terbaik pada 2018. Selain itu, dia juga didapuk menjadi Duta Petani Milenial tahun 2020. Bagi dia, bisnis tidak hanya sekedar profit oriented atau keuntungan semata, tapi juga mampu memberi dampak sosial bagi manusia dan juga lingkungan. Sesuai tagline Abang Sayur Organik, yakni Stop Selling, Start Helping. Baginya, mengonsumsi sayur organik secara rutin tak hanya berdampak pada fisik seseorang, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan mental. Jadi jangan sampai kemudian nanti ketika usia kita sudah banyak, anak kita sudah mulai produktif bekerja, kita menjadi sakit-sakitan. Kita sakit-sakitan karena memang anak-anak jatuhnya perhatiannya harus ke kita gitu. Nilai-nilai itu yang sebenarnya mulai saya deliverykan di awal gitu ya. Jadi mengedukasi bahwa membeli atau mengkonsumsi produk organik itu salah satu investasi yang enak. Kalau kita menginvestasikan uang itu kan kadang masih ada rasa khawatir kalau nggak balik gitu istilahnya. Tapi kalau konsumsi produk organik, ada yang diet, ada yang daily consumption, itu kan langsung balik, langsung dirasakan oleh tubuh.